Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Waalaikumsalam. Dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam dialog kita pada hari ini, kita akan mengangkat tema mengenai mengurangi resiko bencana hidrometeorologi melalui program Kampung Iklim. Salah satu faktor tren bencana di Indonesia semakin meningkat, sebagian besar disebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan akibat perilaku masyarakat yang belum mencerminkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Diperburuk dengan perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana hidrometeorologi melalui program Kampung Iklim. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama, Ibu Rowi Rawatianice, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong, dan narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Nur Ipansyah, selaku Pengamat Lingkungan. Bapak Nur Ipansyah merupakan dosen akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Kabupaten Tabalong. Baik, untuk yang pertama, kita akan berbincang kepada Ibu Rowi. Ibu Rowi, oke Ibu, berbicara tentang bencana alam, hal mendasar, ada berapa banyak faktor bencana alam yang bisa disebabkan oleh cuaca dan iklim? Ya, jadi gini, ketika kita bicara tentang bencana alam ya, akibat cuaca dan iklim ini lebih dikenal dengan istilah bencana hidrometeorologi. Nah, banyak hal yang bisa ini kan. Yang paling banyak kita nikmati di Tabalong adalah kaitan dengan banjir, kekeringan, kebakaran hutan. Kalau di dunia luar sana ada yang El Nino, El Nina, dan sebagainya lah seperti itu. Termasuk juga tornado dan sebagainya. Itu adalah bencana-bencana yang akibat dari gangguan terhadap cuaca dan iklim. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Efek rumah kaca disebabkan oleh gas emisi, dan Tabalong terkenal dengan industri pertambangannya. Untuk menyeimbangkan hal tersebut, bagaimana kualitas lingkungan di Tabalong? Apa masih banyak ruang terbuka hijau yang terdapat di Kabupaten Tabalong, Ibu? Ya, baik. Kalau kita bicara kualitas lingkungan di Tabalong, kami Dinas Lingkungan Hidup ini kan secara rutin sepanjang tahun itu melakukan pemantauan. Ada 2 pemantauan. Pemantauan yang pertama adalah kaitan dengan masalah kualitas air. Nah, kalau kualitas air ini kita melakukan pemantauan itu di 8 sungai, 24 titik pantau tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong yang ada dilalui oleh sungai. Nah, kemudian yang kedua adalah ke pemantauan kualitas udara. Ini ada 4 lokasi mewakili perkantoran, kawasan perdagangan, jalan, dan pemukiman. Jadi ada 4 itu. Nah, untuk yang udara ini kita disupport sama kualitas air dan udara ini kita disupport oleh LH Frevensi. Cuman mereka kalau kayak Frevensi itu tidak sepanjang tahun, tetapi bisa jadi triwulan atau semesteran seperti itu. Nah, sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong untuk tahun 2020 secara umum kualitas air kita itu kondisinya adalah cemar ringan. Cemar ringan ini didominasi oleh BOD, COD, TSS, sebagian ada yang polinya terlampaui baku mutunya. Nah, kalau untuk kualitas udara kita masih pada posisi yang baik seperti itu. Barangkali seperti itu, Pak. Nah, kalau bicara tentang masalah tambang, adanya pertambangan dan sebagainya, saya pikir ini kita tidak usah terlalu jauh ke sana karena tidak dipungkiri bahwa memang industri pertambangan kita memang iya, tapi mereka juga disiplin kaitan dengan pemantauan kualitas air, kualitas udara itu semua ada acuannya semua punya mereka. Dan itu terlaporkan secara online itu langsung ke Kemen LHK. Ya, jadi seperti itu. Jadi mereka sudah termonitor sampai ke pusat juga. Oke, baik Ibu. Ibu Rowi, bencana alam juga tidak lepas dari sifat masyarakat itu sendiri. Apakah masih banyak masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan? Mau tidak mau kita katakan iya, masih banyak masyarakat kita yang kurang sadar dan pentingnya menjaga lingkungan. Contoh yang paling sederhana saja, kita tidak usah terlalu susah memainkan, yang paling sederhana saja, kaitan dengan buang sampah sembarangan. Mungkin kalau memikirkannya hanya satu individu yang melakukan dampaknya tidak terlalu besar, tetapi ketika misalnya, katakanlah misalnya 50% masyarakat kita masih melakukan buang sampah sembarangan, itu efeknya sangat besar sekali. Penurunan kualitas air iya, kualitas udara juga iya, kemudian polusi lahan juga iya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang membakar sampah, masih ada yang membakar sampah, padahal sudah tidak dibolehkan lagi untuk membakar itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah buang air besar sembarangan.
Nah, Tabalong sudah mencanangkan open defecation free atau bebas buang air besar sembarangan. Kayaknya itu masih harus lebih ditingkatkan lagi pemahamannya. Katakan BABS itu tidak hanya sebatas ketika jamban itu hilang ya sepanjang sungai. Ada perlakuan lain yang ternyata juga sebenarnya statusnya sama dengan BABS. Pola hidup sekarang di zaman modern, banyak ibu-ibu muda tuh senang sekali ketika anaknya dipakaiani pampers seperti itu ya. Nah, pampers ketika isinya adalah kotoran anak-anak dibuang ke sungai, saya pikir itu sama dengan satu unit jamban ya seperti itu. Kemudian penebangan pohon, kita lihatlah faktanya di lapangan. Sepanjang jalan PHM aja, masyarakat masih dengan tanpa berkoordinasi dengan DLH sudah melakukan penebangan sendiri karena menurut mereka mengganggu mereka. Nah, mereka tidak membayangkan ketika menjadikan sebuah pohon dengan diameter 10 cm aja itu butuh berapa lama waktu. Itu mereka tidak pikirkan. Kemudian juga kondisi kita yang dulu sepanjang jalan PHM aja itu kan dulu panas sekali. Nah, ketika ada pohon-pohon sudah mulai terasa teduh. Nah, tapi kesini kami lihat karena kebutuhan tentang lahan parkir dan sebagainya yang kebetulan ada di depan tempat usaha mereka menganggap itu ada sebuah gangguan dan tanpa permisi sudah ditebang atau permisi tidak kita izinkan, mereka dengan senyap bisa jadi tiba-tiba pohonnya mati sendiri seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi di lingkungan kita yang menginginkan bahwa tidak bisa dipungkiri kesadaran masyarakat akan masalah mengelola lingkungannya itu masih harus kita tingkatkan lagi seperti itu. Adakah upaya untuk memberikan pemahaman yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada masyarakat mengenai perilaku yang merugikan lingkungan? Untuk itu pemahaman seperti apa, Ibu? Ya, pemahaman itu bisa jadi kita kan sekarang media banyak yang kita bisa lakukan. Kita sosialisasi door to door, ya, kemudian juga kita melalui media sosial Facebook, Twitter, dan sebagainya. DLH sudah punya sekarang. Itu juga kita sampaikan tentang bagaimana sih mengelola lingkungan secara sederhana saja. Kita tidak usah yang muluk-muluk harus sekian seperti enggak. Yang sederhana mulai dari yang mampu dilakukan oleh individu, ya. Nah, seperti itu kita lakukan, Pak. Tetapi juga kita tidak bisa berharap itu terjadi perubahan yang instan ya. Ketika hari ini kita lakukan penyuluhan dan sebagainya itu besok sudah berubah, enggak. Butuh waktu untuk masalah sampah saja, Pak. Kita ambil ekstremnya. Sampah di sepanjang jalan PHM ini, Pak. Pada saat 2018 saya masuk sini, kita bisa lihat. Nah, sampai dengan hari ini 2021 memang sudah kelihatan perubahan, mulai masyarakat paling tidak disiplin menempatkan sampah itu di jam-jam yang memang sudah kita tentukan, jam 6 sampai dengan jam 6 lagi, jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi. Nah, kemudian juga kaitan dengan masalah penanaman pohon misalnya. Sudah banyak masyarakat yang punya semangat untuk menanam pohon, kemudian ada juga yang merawat. Jadi ada untuk upaya-upaya menyeimbangkan antara yang tidak peduli dengan yang peduli tadi. Hal-hal seperti itu, Pak, sudah kita lakukan. Dan pelibatan masyarakat juga pelibatan masyarakat kemarin misalnya di 2020 di akhir tahun 27 Desember kalau tidak salah kita melakukan kegiatan bermasung bebersih sungai. Nah, itu juga kita libatkan masyarakat di situ untuk ikut serta bersama-sama, terutama anak muda yang memang saya pikir potensi yang sangat besar untuk bisa melakukan perubahan-perubahan ini. Misalnya lagi kaitan penanaman pohon, kita libatkan pramuka, karang taruna dan sebagainya seperti itu. Hal-hal gitu, Pak, yang kita lakukan. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu. Kita beralih kepada Bapak Nur Ipansyah. Ya. Bapak Ipan? Ya, Pak. Oke, sebagai pengamat lingkungan, menurut Bapak, apa penyebab dari masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya menjaga lingkungan tempat kita tinggal? Seperti yang kita tahu, masih ada beberapa warga yang masih gemar membuang sampah sembarangan, terlebih ke sungai dan sebagainya. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup tadi ya. Memang dalam contoh sederhana seperti halnya buang sampah saja masih banyak masyarakat kata Ibu tadi ya, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Tapi perlu kita ketahui bersama pula, mungkin gambaran umumnya belum terlihat dengan jelas apabila ini kita tidak melakukan mapping sebenarnya. Karena ini hanya yang tersirat saja. Kalau yang kita lihat di lapangan itu mungkin hanya oknum saja, hanya beberapa orang saja. Jadi mungkin lebih lanjutnya nanti melalui Dinas Lingkungan Hidup melibatkan mungkin pihak akademisi dan pihak lain bisa melakukan mapping. Ini benar nggak ini partisipasi masyarakat
sudah sampai mana. Karena kita tahu sekarang mainstream dari program-program pemerintah ini adalah peningkatan keterlibatan masyarakat. Sementara kita sampai saat ini mungkin data mengenai keterlibatan masyarakat itu belum memiliki, sehingga mengukur keberhasilan program akhirnya kan akan susah karena kita belum tahu nih capaiannya ini seperti apa sih, karena kuncinya adalah kalau menurutnya Crackton itu kunci dari keterlibatan masyarakat itu adalah keterbukaan informasi. Jadi apabila informasi ini dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat bahkan akan datang sendiri karena masyarakat ini mengetahui informasi apa yang perlu mereka ketahui dan perlu di mana mereka harus terlibat. Karena tadi lagi-lagi mainstream dari program-program pemerintah sekarang itu adalah bagaimana meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi mungkin kalau saya jawab di sini penyebab utamanya ini adalah bagaimana kita mengkomunikasikan segala sesuatu, baik itu program kampung iklim dan lain-lain. Nah, di mana di sini ini merupakan faktor yang menyebabkan masyarakat mungkin ada yang kurang mengetahui. Selain itu banyak faktor lain, karena kita tahu dalam aspek keberlanjutan itu kita harus melihatnya dari 3 aspek. Yang pertama mungkin Ibu juga tahu ya, ini karena aspek keberlanjutan ini pegangan dari Dinas Lingkungan Hidup, yaitu aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kalau berbicara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan ini lebih luas lagi nanti faktor penyebabnya, seperti aspek ekonomi. Masyarakat ini terlibat karena apa? Karena dia melihat ada aspek ekonomi di situ. Kira-kira dengan dia mengikuti program itu, apa sih yang dihasilkannya? Dan pengurangan anggaran rumah tangga apa sih yang akan didapatnya ketika dia ikut sebuah program? Nah, mungkin itu dari saya, Pak. Oke, baik Pak Iwan. Kita lanjutkan nanti perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu, tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita kembali berbincang kepada Ibu Rowi. Ibu Rowi? Ya. Ya. Apa dampak dari perubahan iklim, Ibu? Baik, saya akan coba ini kan ada 2 kelompok ketika kita bicara tentang skala dunia, kemudian ada skala nasional atau Indonesia. Ketika skala dunia, yang paling heboh saat ini adalah ketika mencayanya es di kutub utara dan kutub selatan, seperti ya. Nah, kemudian terjadi peningkatan suhu akibat pemanasan global. Ini status pemanasan global kita ini naik 1,5%, itu di tahun 2030 sampai dengan 2052, kemudian nanti di atas itu akan ada kenaikan 2 derajat Celcius ya. Nah, kita melihat dari tahun 2030 sampai 2100 itu kan ada gap-nya adalah setengah derajat, 0,5 derajat, ya setengah derajat Celcius. Nah, dampaknya kalau kita pikir ini apa sih setengah 0,5 derajat Celcius itu kenaikannya dampaknya ternyata cukup besar. Nah, ketika pada kondisi 1,5 derajat Celcius itu populasi manusia terpapar panas ekstrem itu adalah 13,8%. Tetapi dia ketika pada posisi nanti di tahun 2100 naik menjadi 2% itu, maka ada sekitar 70 sampai yang terpapar itu akan mencapai 70 sampai 90% manusia ya yang terpapar panas ini bumi. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita bicara suhu kenaikan permukaan laut juga ya. Kenaikan permukaan laut ketika di posisi 1,5% tadi, maka akan ada 128 sampai 143 juta manusia yang akan terkena dampaknya. Tetapi kemudian pada waktu 2 derajat Celcius, maka yang akan menebar dampak adalah 141 sampai dengan 151 juta jiwa. Kemudian terumbu karang kita itu akan punah pada tahun 2100 nanti, seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang di Indonesia, dampak yang paling terasa adalah bahwa kualitas air, kuantitasnya juga itu sangat menurun. Kemudian pencahayaan es di Puncak Jayawijaya juga sudah mulai terjadi, kemudian gagal panen ini yang sering terjadi karena adanya banjir dan panas yang
yang sangat-sangat ekstrem ya seperti itu, kemudian juga diikuti dengan tanah longsor. Pada saat hujan ekstrem, tanah longsor terjadi. Nah, jadi hal-hal ini yang terjadi yang kita nikmati ya, tentunya di Indonesia seperti itu. Oke, baik Ibu. Kita beralih kepada Pak Ipan. Pak Ipan. Ya, Pak. Oke. Menurut Bapak, apa yang menjadi permasalahan utama di Kabupaten Tabalong yang dapat menyebabkan bencana alam? Masalah utama yang terjadi di Kabupaten Tabalong 2 tahun terakhir ini yang kita hadapi bersama ini adalah banjir ya. Banjir yang disebabkan oleh faktor itu, baik itu faktor alam ataupun faktor non alam. Tapi kebanyakan sebagian besar di sini disebabkan oleh faktor alam. Seperti 1 tahun terakhir itu curah hujan itu berdasarkan catatan Badan Meteorologi dan Geofisika itu memang di Indonesia hampir merata curah hujannya cukup tinggi, bahkan tercatat di stasiun cuaca di Syamsuddin di Banjarmasin itu hampir 3 kali lipat dari curah hujan normal. Artinya memang ini disebabkan oleh faktor alam. Jadi ya kita tinggal bagaimana menyiasatinya, bagaimana supaya banjir yang sering terjadi ini bisa kita atasi. Ya mungkin itu Pak dari saya. Ya. Ya, Pak Ipan, bagaimana cara Ya. mensiasati yang permasalahan tersebut tadi, Pak? Cara mensiasatinya ya tadi melalui pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan mungkin instansi lain yang memiliki kewenangan di bidang lingkungan hidup, karena kita tahu dalam penanganan lingkungan ini tidak hanya berada pada domainnya, tidak hanya pada Dinas Lingkungan Hidup, tapi semua kedinasan itu memiliki peran masing-masing yang tentu tidak bisa diambil semua oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi ini kalau sekarang istilahnya dalam administrasi publik itu kita berada di era collaborative governance. Jadi semua instansi dan masyarakat serta swasta ini harus bahu-membahu saling merangkul untuk mengatasi bagaimana supaya resiko-resiko yang terjadi karena adanya perubahan cuaca, perubahan iklim seperti yang disampaikan oleh Bu Rowi tadi, termasuk juga adanya ancaman global warming, ini bisa kita atasi bersama. Begitu, Pak. Oke, kita lanjutkan, Ibu. Ya. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengurangi resiko bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh cuaca dan iklim? Baik, seperti kita ketahui, Kemen LHK kan sudah meluncurkan program Kampung Iklim. Itu adalah salah satu upaya kita untuk menekan efek dari bencana-bencana yang disebabkan oleh perubahan cuaca dan iklim. Seperti itu Pak. Jadi kita juga menginikan di Kabupaten Tabalong untuk menggiatkan masyarakat ikut di dalam program Kampung Iklim ini. Oke, baik Ibu. Siapa yang seharusnya terlibat dalam upaya pengurangan resiko bencana? Ya, kalau bicara siapa yang terlibat, semua Pak. Kita semua harus terlibat di sana. Itu jawabannya. Oke. Ya. Iya. Inggih. Pak Ipan, bagaimana menurut Pak Ipan? Oh iya, benar sekali Pak Renaldi, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Tadi saya singgung juga, sekarang adalah eranya collaborative governance. Jadi pemerintah ini harus mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Kalau dari sudut pandang administrasi publik, dari sudut pandang ilmu kami, ini teori yang paling mutakhir ini namanya prinsip hexahelix. Ada 6 aktor, kalau boleh saya bilang di sini 6 aktor yang harus dilibatkan dalam sebuah kegiatan atau program. Yang pertama ada pemerintah, ada masyarakat yang terdampak, terus ada sektor swasta, akademisi, ada NGO di situ ada terlibat, dan ada media massa yang semuanya ini harus berkolaborasi. Bahkan di aktor pemerintah saja ini tidak hanya di tangan Dinas Lingkungan Hidup tadi. Betul Pak, itu betul. Karena tidak semuanya bisa dihandle oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi instansi dinas-dinas lain itu juga harus ikut terlibat. Betul. Jadi ini sekarang eranya kolaborasi. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri lagi. Tadi mainstreamnya adalah partisipasi. Jadi partisipasi betul. Apa? Banyak betul. Pihak itu, Pak Renaldi. Ya. Oke, baik Ibu, Bapak. Kita akan jeda sejenak.
Pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi perbincangan kita bersama narasumber kita. Untuk itu tetap bersama kami dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita kembali berbincang kepada narasumber kita. Ya, sebelumnya tadi sudah disebutkan mengenai program Kampung Iklim. Ya. Ya. Program Kampung Iklim merupakan salah satu upaya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pemahaman dan melaksanakan aksi nyata masyarakat menghadapi perubahan iklim. Siapa saja Ibu Rowi yang terlibat dalam program Kampung Iklim tersebut? Sekali lagi, semua lapisan masyarakat harus ikut di dalam itu. Seperti itu. Pemerintah, ya, bisa jadi lewat DLH, kecamatan, desa atau kelurahan, seperti itu. Ditambah dengan SKPD lain yang juga terlibat kaitan dengan masalah mendukung untuk Kampung Iklim ini. Masyarakat secara umum, swasta juga iya, perusahaan swasta dan ini juga harus terlibat di sana. Oke. Gitu. Ibu, dalam pelaksanaannya, apakah memang ada terstruktur yang dibina oleh pemerintah daerah? Ya, jadi gini Pak, saya ingin kenalkan dulu yang namanya program Kampung Iklim ini Pak. Jadi program Kampung Iklim ini adalah, sekali lagi saya ingin selalu ingatkan, bukan lomba, tetapi ini adalah lebih kepada menghargai partisipasi masyarakat kaitan dengan bagaimana kepeduliannya kaitan dengan masalah mengawal kualitas lingkungan. Nah, di dalam program Kampung Iklim ini, tujuannya adalah untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Nah, kegiatannya secara kelompok besarnya adalah ada adaptasi dan mitigasi. Apa yang dilakukan di adaptasi? Di adaptasi itu kita bagaimana melakukan pengendalian banjir, kekeringan, dan longsor. Nah, ini contohnya dengan ada resapan, ada pengelolaan dan pemanfaatan air hujan, kemudian juga ada perlindungan mata air, kemudian ada penghematan penggunaan air. Nah, kemudian ada lagi penanganan muka air laut. Kalau di kita tidak ada ya laut ya, tapi saya pikir penurunan penanganan masalah muka air sungai juga bisa seperti itu. Ada abrasi, ada erosi, dan kemudian juga ada gelombang tinggi. Kemudian kita juga ingin meningkatkan ketahanan pangan. Meningkatkan ketahanan pangan ini apa? Pemanfaatan lahan pekarangan, Pak. Ya, tidak harus kita yang khusus kebun, di pekarangan pun bisa kita melakukan. Sudah banyak contohnya. Bisa jadi melewati yang tabula pot apa dan sebagainya, termasuk juga hidroponik dan sebagainya. Itu adalah pola-pola untuk meningkatkan pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian pertanian berbasis ruang juga seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pengendalian penyakit terkait dengan iklim. Ada di sana kegiatan-kegiatannya adalah PHBS, kemudian ada chlorine diffusion untuk membunuh kuman pada air ya seperti itu. Nah, kalau bicara tentang ada mitigasi ini kan lebih melakukan sesuatu antisipasi ya terhadap sesuatu yang belum terjadi tetapi diprediksi akan terjadi. Nah, kegiatannya misalnya adalah selama ini kita melakukan energi yang tidak terbarukan, maka kita mendorong untuk melakukan penggunaan energi terbarukan seperti itu. Contohnya, kalau di desa kan banyak peternakan. Nah, peternakan sapi apalagi, kotoran sapi itu bisa kita sulap menjadi sumber energi dalam bentuk biogas misalnya. Atau kita juga menggunakan, tidak sepenuhnya mengandalkan listrik, tapi kita menggunakan sumber tenaga dari solar cell, tenaga surya, seperti itu. Atau juga dari air dengan mikrohidronya bisa. Atau malah kayak di Sulawesi itu dengan angin. Ada. Jadi hal-hal seperti itu yang kita doa. Kemudian yang lainnya adalah meningkatkan tutupan vegetasi. Nah, ini tadi, tutupan vegetasi ini kita melakukan penanaman, di mana yang bisa kita lakukan penanaman, contohnya misalnya di pinggir jalan, atau di halaman kantor kita, atau di halaman sekolah, dan lain-lain. Di lahan kritis juga iya, di pinggir sungai juga iya, kita lakukan penanaman untuk peningkatan tutupan vegetasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pengelolaan sampah dan limbah. Jadi ada daur ulang, ada pupuk cair, ada asap cuka kayu dan macam-macam sebenarnya apa yang bisa kita lakukan dengan mengikuti program Kampung Iklim ini. Dan yang tidak kalah penting adalah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah, sekarang kan sudah ada aturannya nih. Kalau dulu kita buka lahan, ya buka aja, bakar aja, kapan aja, waktunya terserah. Kalau sekarang kan sudah ada aturan, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja sampai dengan Permen LH-nya ada mengatur bahwa ketika masyarakat yang dalam hal ini
di Tabalong pada umumnya adalah petani, itu boleh membuka lahan dengan sistem pola yang lama pembakaran lahan, tetapi diatur luasan maksimal 1 KK adalah misalnya 2 hektar, dan itu pun juga mekanismenya harus lapor ke kepala desa, koordinasi dengan dinas lingkungan hidup. Kemudian juga kalau dalam satu desa tidak boleh seempak satu desa menanam membakar itu tadi, dijadwalkan mungkin hanya 2 atau 3 KK hari ini, besoknya gantian seperti itu, untuk meminimalkan dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini tadi. Kemudian juga ada lagi pembentukan masyarakat peduli api seperti itu. Hal-hal itu yang harus kita lakukan untuk kita menekan adanya perubahan iklim tadi, seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Apa saja yang menjadi program unggulan dari Kampung Iklim yang menjadi prioritas bagi penilaian? Kalau dibilang prioritas sebenarnya nggak ada Pak, nggak ada, semuanya ada menjadi penting, ya semuanya prioritas. Contoh misalnya ketika masalah energi juga kita sangat penting itu bagi kita. Selama ini kita mengandalkan energi dari sumber yang tidak terbarukan. Kita kebayang nggak berapa tahun cadangan yang tersedia di bumi ini untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Sementara ada potensi yang berlimpah yang tidak merusak lingkungan yang bisa kita manfaatkan. Contohnya tadi adalah misalnya kotoran hewan, kemudian juga biogas itu macam-macam kan, dari sampah organik juga bisa seperti itu. Jadi saya pikir hal-hal itu yang kita dorong. Jadi semuanya penting, semuanya kalau dibilang prioritas, ya semuanya memang menjadi prioritas di program Kampung Iklim. Oke, baik Ibu. Di Tabalong terdapat 3 desa yang sudah melaksanakan aksi mitigasi. Apa yang menjadi indikator pemilihan desa tersebut? Jadi gini, sekali lagi, desa atau kelurahan itu tidak lomba ya, ini bukan lomba ya, tetapi ketika kita melihat bahwa partisipasi masyarakat di situ dengan indikator-indikator yang ada di dalam sudah saya sampaikan tadi di adaptasi dan mitigasi itu tadi ada, maka kita akan undang mereka untuk kita lakukan penyamaan persepsi, kemudian juga kita tawarkan untuk mengikuti ajang pemberian penghargaan terhadap partisipasi masyarakat tadi. Tadi kan disebutkan oleh Pak Ipan bahwa untuk sebuah partisipasi masyarakat juga butuh ada sosialnya, ada ekonominya. Nah, mungkin ini di sisi sosialnya ada penghargaan dari upaya mereka untuk melakukan masalah pengelolaan lingkungan tadi. Jadi seperti itu, Pak. Jadi bukan lomba, tapi dia akan diberikan penghargaan ketika memang dia mencapai ada passing grade yang sudah ditentukan. Gitu. Oke, baik Ibu. Artinya tidak menutup kemungkinan bagi desa lain dapat melaksanakan aksi mitigasi tersebut ya Bu? Iya, betul. Dan saya ingin tambahkan Pak, sesungguhnya semua desa kelurahan itu sudah melakukan sebenarnya, tanpa disadari loh ya, itu sudah melakukan. Hanya saja istilahnya itu kalau boleh dibilang intensitasnya barangkali mungkin di sini hanya mungkin ada 10 KK yang melakukan, belum masif dilakukan oleh satu desa atau satu kelurahan seperti itu. Nah, untuk Kampung Iklim ini sebenarnya minimal skalanya adalah tingkat RW atau tingkatnya desa sekalian atau kelurahan seperti itu. Jadi tidak juga harus misalnya satu desa full gitu, enggak, tapi paling tidak di desa itu mewakili kelompoknya di situ. Itu sudah kita kita coba untuk usulkan untuk mereka mengikuti, memenuhi semua permintaan kaitan dengan pemenuhan indikator tadi tentang adaptasi dan mitigasi tadi, nanti akan diverifikasi oleh KLHK, dan ketika memang layak mereka akan diberikan reward penghargaan seperti itu. Contoh kasus tahun 2020 kemarin, itu Desa Jaro Pak, itu sudah sampai kepada level utama dia mendapatkan TOP, kemudian juga dia dapat support 1 unit TOSA kalau tidak salah. Kita dorong. Jadi di dalam POKlim ada tingkatan paling rendah itu adalah Madya ya kalau nggak salah, Madya utama, nanti Mandiri, Lestari. Nah, Lestari ini kita dorong tahun depan ini ada 2. Jadi JAO yang sudah utama tadi dengan Kabupaten Raya yang sudah utama. Tahun depan mudah-mudahan bisa kita ini kan untuk menjadi lestari. Nah, kemudian yang di bawah ini juga akan kita tingkatkan terus untuk bisa menjadi levelnya pada saatnya nanti sampai pada lestari. Dengan begitu harapannya bisa menjadi penyemangat dan contoh bagi kawan-kawan desa tetangga, kelurahan untuk bisa mengikuti jejak mereka yang sudah meraih penghargaan ini, Pak. Gitu. Oke, baik Ibu. Hingga saat ini ada berapa desa yang sudah melaksanakan Proklim ini Bu, atau program Kampung Iklim ini Bu? Saya nggak hafal datanya, tetapi yang pasti sehingga yang untuk yang akan naik menjadi lestari itu ada 2. Kalau untuk yang utama
mungkin ada sudah 10 yang sudah sampai di utama. Di bawah ini sudah mulai Pak, sekarang sudah banyak dengan kita karena melihat bahwa manfaat itu ada. Manfaat yang langsung diterima masyarakat adalah ketika lingkungan menjadi lebih bagus, lebih sehat, lebih bersih dan sebagainya. Kemudian juga ada penghargaan lain seperti tadi yang didapatkan oleh JLL tadi. Dan di sisi ekonomi juga pada akhirnya Pak pasti akan ada pengaruhnya kepada perekonomian di masyarakat itu. Contohnya tadi misalnya melakukan pemanfaatan pekarangan. Apa sih yang tidak bisa ini kan di pekarangan, dan pada saatnya nanti kan bisa untuk menjadi penghasilan keluarga juga seperti itu. Minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga itu, sehingga budget untuk itu bisa dialihkan ke yang lain seperti itu. Oke, baik Ibu. Di setiap desa tentu memiliki permasalahan lingkungan yang berbeda-beda. Bisa dijelaskan Ibu mengenai tingkatan apa saja yang ada di program Kampung Iklim tersebut, Ibu? Baik, jadi masalahnya sebenarnya yang utama sekali itu adalah begini. Saya sudah sebutkan tadi bahwa boleh dibilang sebenarnya semua desa kelurahan itu sudah melakukan. Kelemahan kita adalah pendokumentasian. Karena ketika mengikuti program Kampung Iklim ini ada sistemnya yang online, di mana di situ kita harus ketika kita menyatakan kita sudah melakukan ini, maka kita berani membuktikan dengan bukti dukung. Misalnya foto, misalnya ketika misalnya asosiasi ada dokumentasi sosialisasinya. Nah, itu lemahnya kita. Jadi pengalaman saya mendampingi selama 3 tahunan inilah saya ikut mendampingi program Kampung Iklim ini. Di situ kelemahan kita, Pak. Kita berani menyatakan, oh kami sudah, dan ketika kita lihat di lapangan, memang mereka sudah melakukan, tapi ketika kita ingin memasukkan ke dalam sistem untuk menjadi dasar penilaian, kita nggak bisa, gitu Pak. Itu yang paling banyak dialami oleh desa kelurahan yang lain. Oke, baik Ibu. Kita beralih kepada Bapak Ipan. Bapak Ipan, bagaimana menurut Bapak mengenai program Kampung Iklim tersebut? Berarti sampai sejauh ini menurut saya program ini sudah cukup bagus ya, karena memberikan dampak yang sangat baik. Karena apa? Karena lingkungan yang pasti lebih sehat, lingkungan bersih. Tapi kadang masyarakat kalau cuma manfaat lingkungan sehat dan bersih itu tidak memandang. Betul. Yang paling dilihat ini adalah ketika ada peningkatan kesejahteraan. Nah, itu yang paling dilihat masyarakat. Padahal efek dari peningkatan kesejahteraan ini membutuhkan waktu, tidak bisa langsung ikut program iklim lalu langsung meningkat kesejahteraannya, kan tidak bisa. Ya, tidak instan, Pak. Ya, tidak instan. Dan juga ini memang jadi catatan kita bersama. Tadi balik lagi, Bu. Ini informasi kita ini memang sangat-sangat terbatas sekali. Karena masyarakat sekarang, apalagi di era pandemi sekarang, kita mencari informasinya kan sekarang bisa lewat mana saja. Tapi masyarakat ini melihat, oh ini ada Kampung Iklim yang sukses, misalkan di desa Jaro, tapi dia cari informasi, tidak ketemu referensinya. Tidak ketemu. Akhirnya mereka bertanya, ini benar nggak ada program ini? Atau program ini sampai saat ini bagaimana sih? Gitu kan. Nah, jadi mungkin ini perlu penguatan juga di informasi kita ini. Nah, begitu Pak Renaldi. Oke, baik Bapak, Ibu, kita lanjutkan kembali nanti pembicaraan kita. Untuk itu pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi berbincang bersama narasumber kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama narasumber. Ibu Rowi, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program Kampung Iklim secara umum, Ibu? Secara umum, kendalanya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua sebenarnya sudah melakukan dokumentasinya. Kita aktualisasi di program ini kan ada buktinya. Bukti itu ada dalam bentuk dokumentasi. Itu yang menjadi kendala yang saya lihat di kelompok masyarakat yang sudah melakukan seperti itu. Ya. Itu Pak. Ibu Rowi, berapa target pembentukan Kampung Iklim di Tabalong? Selanjutnya di mana saja itu, Bu? Baik, jadi melihat antusiasme yang kami bina di tahun 2021 ini ya, di tengah pandemi COVID ini, semangat mereka luar biasa. Saya lihat Nalui, Tanta, kemudian juga Sulingan, itu semangatnya luar biasa. Maka kami optimis tahun depan kami kan paling tidak, silakan nanti kita akan koordinasi dengan kecamatan. Nah, suku-suku nanti bisa lebih.
Satu kecamatan misalnya ada 2, ada 3, kita akan nggak tutup itu, tapi target kita minimal 1. Jadi setiap kecamatan terwakili 1. Gitu. Ada 12 lah paling tidak. Oke, Ibu, Halo. respon dan evaluasi dari KLHK untuk penilaian kampung iklim ini bagaimana, Ibu? Ya, baik. Jadi seperti tadi, ketika teman-teman dari KLHK datang ke tempat kita, banyak ternyata kegiatan desa yang support kepada program itu yang belum terlaporkan oleh masyarakat karena satu memang kekurang pahaman tentang istilah. Kemudian juga waktu memang sangat dibatasi. Contoh kasus kayak kemarin ya, kayak di Nalui misalnya, di Nalui itu dalam upaya untuk menjaga masalah air. Di sana itu ada potensi sumber air yang dikelola dengan baik oleh masyarakat. Jadi masyarakat tidak lagi mengambil air minum itu ke saluran irigasi itu, tapi mereka sudah pakai pipanisasi. Nah itu sebenarnya sangat-sangat positif untuk mensupport kepada kegiatan kampung iklim ini. Itu membayangkan energi terbarukan itu sesuatu yang susah. Ternyata ketika diverifikasi oleh tim, di situ banyak sekali tungku menggunakan kayu bakar yang ada berlimpah di sekitar rumah mereka. Itu adalah menggunakan energi terbarukan yang cukup ramah lingkungan. Asalkan tidak kita memang menebang pohon, tapi ini memang sudah ada di sekitar kita, itu digunakan. Nah, hal-hal kayak gitu kadang-kadang masyarakat berpikirnya agak rumit ya. Sesungguhnya tidak rumit. Mereka ini kan kaitan dengan masalah program kampung iklim ini. Oke, baik Ibu, kita beralih kepada Pak Ipan. Menurut Bapak, evaluasi apa yang akan diberikan untuk program kampung iklim di Desa Tanta ini misalnya, Bapak? Ya, kalau kita katakan ini evaluasi, yang bisa menilai ini adalah masyarakat sendiri. Karena sebenarnya apa yang dilakukan melalui program kampung iklim ini adalah membiasakan diri sebenarnya. Kita hanya perlu membiasakan diri bagaimana mengelola lingkungan, pola hidup sehat, memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar lingkungan kita. Ini perubahan perilaku sebenarnya. Kalau teknologi kita sudah punya, cuma perubahan perilaku yang tadinya perilaku kita ini instan, sekarang ya lebih ke alam lah. Berproses. Bagaimana memanfaatkan alam, pekarangan tadi kata Ibu tadi, termasuk juga ini sumber daya air kita ini sebenarnya cukup bersih di sini di Kabupaten Tabalong. Ini tinggal kita manfaatkan saja. Dan potensi-potensi lain seperti tenaga surya itu mungkin tidak begitu lama nanti di Tabalong juga ada tenaga surya, tenaga angin. Itu nanti kita tinggal menunggu waktu lah. Cuma yang paling penting di sini masyarakatnya mau nggak berubah, itu aja mungkin. Itu Pak. Ya, Pak Renaldi. Kita akan perdengarkan Ibu mengenai ada 2 testimoni dari warga Desa Tanta yang merasakan langsung manfaat dari program kampung iklim di Desa Tanta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Rianto, selaku Kepala Desa Tanta, Kecamatan Tanta. Selamat datang di Desa Tanta. Adapun kampung iklim di Desa Tanta telah melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya adalah pengelolaan sampah melalui bank sampah induk, penghijauan dengan penanaman bambu di sekitar bantaran sungai, pembersihan daerah aliran sungai, pemeliharaan mata air, pembinaan tanggap darurat bencana dengan OPBX Tanta. Ada juga pembuatan pupuk padat, kompos organik dari sekam, bekas sayur dan buah-buahan, serta budidaya tanaman toga di pekarangan warga. Program kampung iklim yang ada di Desa Tanta terus kami bina dan kami kembangkan sehingga menjadi pelopor dan motivasi kami dalam menghadapi perubahan iklim yang ada di Desa Tanta dan Kabupaten Tabalong pada umumnya. Kami juga mengharapkan dengan adanya program kampung iklim ini yang mana telah mendapatkan penghargaan tingkat madya, dan kami berharap juga lebih ditingkatkan untuk mendapatkan penghargaan tingkat utama. Karena dengan melestarikan lingkungan, kita lebih menjaga kelangsungan kehidupan kita dalam masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rus Barusni MAP selaku Camat Tanta dalam hal ini memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Desa Tanta yang mana dalam hal ini mengikuti program Kampung Iklim. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan yang mendukung kegiatan tersebut, diantaranya untuk kebersihan lingkungan, pembersihan sampah, pembersihan sungai, menggiatkan kembali OPBS, kemudian mendukung program ODF terkait bahwa desa kita bebas dari buang air besar sembarangan. Sekali lagi saya sebagai Camat Tanta memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa Tanta. Demikian, terima kasih. Oke, baik, itu tadi adalah 2 testimoni dari warga Desa Tanta yang merasakan manfaat langsung dari program Kampung Iklim. Dan untuk yang terakhir, kembali bersama narasumber kita, Ibu Rowi dan juga Pak Ipan. Untuk closing statement-nya, Ibu Rowi, Ya. bagaimana ajakan kepada masyarakat dan himbauannya untuk saling menjaga lingkungan? Baik, kami menghimbau untuk kita semua bersama-sama, baik secara individu atau mengelompok, kita mulailah dari melakukan hal-hal kecil saja, hal-hal kecil dalam upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, kelolalah sampah kita dari rumah kita masing-masing untuk supaya ini tidak mengganggu lingkungan. Kemudian kita jangan bosan-bosan untuk selalu menanam pohon, karena menanam itu saya boleh bilang adalah kebutuhan untuk saat ini ya. Semakin banyak manusia, kebutuhan oksigen, kemudian polusi juga ada, maka tanaman ini akan menyeimbangkan antara kondisi satu sisi tempat kita kegiatan manusia sudah semakin banyak, maka kita tahu tanaman adalah penghasil oksigen untuk manusia, maka kita jangan henti-hentinya untuk teruslah menanam selama memang lahan untuk yang ditanam masih ada gitu. Kemudian juga terkait dengan masalah BABS, sudah tidak zamannya lagi kita BABS sesungguhnya. Nah, banyak hal yang bisa kita tekan ketika kita tidak lagi BABS sembarangan seperti itu ya. Kaitan dengan masalah penyakit dan sebagainya, ini cukup mengganggu kita kalau kita tidak peduli. Jadi sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu itu mulai dari kita secara individu, kemudian kita kelompok kecil, kita ada keluarga, besar lagi ada kelompok di sekitar kita, kelompok masyarakat. Dan dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa menjaga lingkungan, kualitas lingkungan kita di Kabupaten Tabalong ini untuk kenyamanan kita semua juga. Itu Pak, terima kasih. Silakan Pak Ipan, closing statement-nya. Iya, jadi kunci dari keberhasilan program yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta SKPD lain, ini adalah kerjasama kita sebagai masyarakat dengan berbagai pihak. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita untuk keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Demikian, Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami memberikan informasinya. Ya, pemirsa, terima kasih sudah bersama kami dalam program Dialog. Demikian perbincangan kita bersama narasumber kita. Saya Renaldi bersama kru TV bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.